Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Oke, ketemu lagi dengan kelas IPA. Masih tetap semangat ya belajar bareng kelas IPA. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan pembahasan soal USBN IPA SMP tahun 2019. Ini adalah part ketiga. Oke, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 21. Oke, ini adalah gambar dari sel hewan ya. Bagian sel yang ditunjuk oleh nomor 5. Oke, ini lihat. Nomor 5 yang ini ya. Berarti yang ini nih. Nah, fungsinya apa? Oke, teman-teman tahu ini nama organel selnya apa? Oke, ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah punya fungsi tempat terjadinya respirasi. Tuh ya. Nah, tempat terjadinya respirasi, selain tempat terjadinya respirasi, untuk apa dia melakukan respirasi? Nah, ini adalah untuk menghasilkan energi. Jadi, jawabannya yang B ya, tempat menghasil energi melalui proses respirasi. Oke? Gampang kan? Itu yang nomor 5. Kalau yang ini namanya inti sel ya. Tuh, kemudian di sekelilingnya inti sel ini namanya retikulum endoplasma. Yang ini namanya badan Golgi. Oke, yang di dalamnya inti sel namanya anak inti sel. Oke. Next, kita ke nomor 22. Oke, hewan-hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat. Oke, kekerabatan yang paling dekat nih kita cari ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Oke, jadi teman-teman nomor 1, 2, 4, cumi, gurita, dan kerang ini adalah berada dalam satu filum yang sama, yaitu namanya filumnya moluska, hewan bertubuh lunak. Itu ya, cumi, gurita, kerang, siput, ini adalah satu filum moluska. Nah, terus gimana dong jawabannya? 1, 2 atau 1, 4 atau 2, 4? Nah, ini ada dua-duanya nih, 1, 2, 2, 4. Dia kan bilang kekerabatan yang paling dekat. Maka ini kita turunkan lagi setelahnya filum, namanya adalah kelas, ya, atau kelas. Nah, kelasnya moluska ini dibagi lagi, ya. Yang pertama ada kelas namanya Cephalopoda. Nah, Cephalopoda ini adalah cumi, gurita, tuh lihat. Makanya kan bentuk-bentuk hewannya agak-agak mirip kan. Nah, jadi dia satu kelas nih. Oke. Kemudian ada lagi kelasnya namanya Bivalvia. Ya, Bivalvia itu artinya memiliki dua dua cangkang. Tuh, ini kan cangkangnya ya, cangkang atas, cangkang bawah. Nah, ini contohnya kerang, kupang, atau sejenis kerang-kerangan yang lain ya, seperti ini. Oke, terus ada satu lagi namanya gastropoda. Ini juga yang sering, yaitu hewan bercangkang juga. Tuh, tapi kalau ini kan cangkangnya dua nih, kalau yang ini enggak. Cangkangnya lebih kepada cangkang berputar ya. Nah, ini adalah contohnya siput. Oke. Siput, keong gitu ya. Nah, itu gastropoda. Jadi, yang paling dekat kekerabatannya adalah 1 dan 2. Oke. Sementara yang 3 ini beda filum ya. Tuh, ya. Ini udang-udangan itu adalah krustase. Oke. Gampang kan? Next kita ke 23. Penggunaan DDT pada pertanian dapat membunuh serangga hama dan beraneka ragam jenis serangga. Banyaknya serangga yang mati secara tidak langsung akan mengancam kelangsungan hidup burung dan populasi ikan. Oke, jadi karena apa nih itu ya? Jadi di soal ini ada fakta bahwa DDT ini bisa membunuh serangga. Tapi kemudian kalau serangganya banyak yang mati, maka ini akan mengancam kelangsungan hidup burung dan populasi ikan. Kenapa kira-kira? Kita cek. DDT juga meracuni burung dan ikan, sehingga jumlah populasi mereka menurun. Enggak, kan di sini di soalnya mintanya banyaknya serangga yang mati secara tidak langsung akan mengancam ini. Jadi pasti hubungannya lebih kepada serangga ya, bukan DDT-nya. Tuh kan? Air yang berasal dari pertanian tercemar DDT menyebabkan ini juga sama. Ini hubungannya ke serangga. Tuh, jadi kita lihat soalnya seperti apa. Nah, cari jawabannya yang mengacu kepada soal. Kita cek yang C. Serangga yang dimakan burung dan ikan
mengandung DDT sehingga burung dan ikan mati. Oke, kan serangganya banyak yang mati. Oke ya. Terputusnya rantai makanan pada ekosistem karena serangga merupakan makanan bagi burung dan ikan. Nah, lebih kepada yang ini ya, karena di sini diinformasikan mengancam kelangsungan hidup. Kenapa? Karena kalau serangga banyak yang mati, burung sama ikan makan apa? Tuh, makanya disebutkan bahwa nanti ekosistemnya jadi tidak stabil lagi. Oke? Karena terputus rantai makanannya. Jadi lebih tepat yang ini ya. Oke, ini logika banget ya. Next kita ke 24. Perhatikan gambar ciri makhluk hidup berikut. Oke, ada 4 ciri makhluk hidup nih, ada 4 gambar ini. Ini kelihatan nih ya, lagi pada makan, berarti ini membutuhkan makanan atau nutrisi. Yang mana? Tuh, yang ini ya, udah ketahuan nih B. Tapi kita cek belakangnya, bener nggak ya? Ayam lagi mengerami telur-telurnya nih, kalau ada induk ayam dengan telur-telurnya, ini namanya reproduksi atau berkembang biak. Betul ya. Kemudian ini ada tumbuhan yang mengarah kepada sini cahaya ya. Maka ini adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Tuh, bisa juga bergerak, bisa juga ya. Tuh. Tapi nanti kalau karena ini adalah ada rangsang cahaya, nah, kemudian dia melakukan gerak. Jadi boleh bisa itu, bisa iritabilitas, bisa gerak juga. Tergantung di soalnya atau di opsinya dapatnya apa, ya. Ini adalah tumbuh dan berkembang. Jadi jawabannya sudah pasti yang B. Oke, gampang ya ini. Ciri makhluk hidup. Next, 25. Oke, ini soalnya rada panjang nih ya. Ada ceritanya dulu. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB dengan perubahan iklim, tuh ya, UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran CO2 dan 5 gas rumah kaca lainnya. Jika sukses diberlakukan, protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 sampai 0,28 derajat Celcius di tahun 2050. Wow, masih kurang lebih 30 tahun lagi ya. Beberapa cara telah dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Di antaranya ada 4 cara nih. Cara yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, menyimpan gas dalam bentuk lain. 3. Memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak. 4. Injeksi karbon dioksida di bawah tanah seperti dalam sumur minyak. Evaluasi yang paling efisien dan dapat dilakukan segera. Oke, jadi paling efisien dan ini dapat dilakukan dengan segera gitu ya. Kita cek. 1. Yang 1 berarti yang ini. Jadi lihat opsinya gitu ya. 1 katanya. Oh, berarti cara yang ini. Bahan bakar gas dan nuklir sedikit menghasilkan gas buang dibanding minyak bumi. Penerapannya memerlukan infrastruktur. Nah, ini memerlukan infrastruktur nih, nggak bisa dilakukan segera juga gitu ya. Kemudian ya nggak efisien karena kan ini ya bisa dibilang butuh, tadi karena dia infrastruktur, jadi pasti butuh biaya dan lain sebagainya ya. Kita cek di nomor 2. Jadi bukan yang A ya. 2 ini, yang ini, menyimpan gas dalam bentuk lain. Menyimpan karbon dioksida atau komponen karbonnya bukan dalam bentuk gas, misalkan H2CO3. Hal ini dilakukan oleh industri. Nah, ini juga sama ya, ini dilakukan oleh industri, jadi ya nggak bisa dilakukan segera juga. Oke, kita cek yang 3. Memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak. Pohon mampu menyerap CO2 yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Nah, ini yang terdengar lebih efisien ya, dan ini bisa dilakukan, yaitu kita tinggal nanam pohon aja, kan ini, nanam di pohon yang sudah ada dipelihara dengan baik, kemudian ditambah lagi dengan menanam lebih banyak, kan gitu ya. Tuh, nah cara ini lebih efisien nih dibanding yang tadi. Kita cek juga yang 4. Mengembalikan karbon dioksida yang terlanjur terlepas ke atmosfer, ke tempat asalnya, dilakukan anjungan. Nah, ini susah lumayan ya, karena kan dia harus diinjeksi tadi. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C. Oke? Gitu ya, jadi dibacanya hati-hati, lihat alasannya, kemudian yang diminta oleh soalnya seperti apa. Oke, next, 26. Bila luas wilayah kota K hampir sama dengan luas kota L,
pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Oke, kita lihat nih. Kota K penduduknya kira-kira 12 ribuan, kota L 4 ribuan. Sementara luasnya hampir sama. Artinya secara nggak langsung kota K lebih padat daripada kota L ya. Nah, kita lihat pengaruhnya. Apakah tingkat pencemaran kota L lebih tinggi? Bukan. Karena kota K lebih padat, maka secara otomatis kota K ini tingkat pencemarannya lebih tinggi, bukan L. Berarti A salah. Kebutuhan air bersih kota L lebih besar. Orangnya lebih banyak di kota K, jadi yang butuh air bersih lebih banyak adalah kota K dong. Jadi bukan juga. Volume sampah yang dihasilkan kota L lebih banyak daripada kota K. L orangnya lebih dikit, jadi volume sampahnya lebih sedikit juga. Kota D, daerah resapan air di kota K lebih sedikit. Nah, karena orangnya banyak, daerah resapan airnya jadi berkurang dong, karena dibangun pemukiman dan lain-lain. Jadi betul jawabannya yang D ya, ini salah, jawabannya yang D. Oke? Next, ini gampang pakai logika ya. 27. Seorang siswa melempar cakram. Oke, ini lihat nih, dia lempar. Kegiatan melempar cakram melibatkan sendi. Oke, kira-kira kalau melempar cakram, sendinya di sebelah mana? Ya, betul, di sini, di bahu ya. Nah, di bahu ini namanya adalah sendi peluru. Oke, kalau sendi putar, nih contohnya kayak di leher. Pelana, ibu jari. Kemudian engsel di siku. Oke, next, gampang ini ya. 28. Jawabannya udah ada nih. Arvin wajahnya tampak pucat. Dia mengeluh pusing dan cepat lelah. Berdasarkan gejala tersebut, Arvin mengalami kekurangan bagian darah. Oke, kalau pucat, terus mengeluh pusing dan cepat lelah, ini berarti dia kekurangan sel darah merah nih ya. Tuh, sel darah merah. Yang mana nih sel darah merah? Yang kelihatan ya, yang satu nih sel darah merahnya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita cek. Kalau 4 ini bentuknya seperti ini namanya sel darah putih. Kemudian yang ini nomor 2 adalah ini keping darah atau trombosit. Kemudian yang kuning-kuning ini cairan atau disebutnya plasma darah. Oke, next 29. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa, Benedict ini untuk menguji glukosa, Lugol atau iodida untuk menguji karbohidrat, Biuret untuk menguji protein. Kita cek. 1 dan 2 mengandung protein karena menunjukkan warna orange saat diuji dengan Benedict. Tuh, tadi barusan disebutkan ya, protein itu diujinya oleh Biuret, bukan Benedict. Jadi ini salah. 2 dan 3 mengandung protein karena menunjukkan warna ungu saat diuji dengan Biuret. Nah, ini betul nih, protein Biuret. Coba kita cek 2 dan 3 apakah ungu? Betul, betul. Jadi jawabannya B. Oke, gampang ya. Jadi protein kalau positif diuji oleh Biuret akan menunjukkan warna ungu. Sementara Benedict kalau positif terhadap glukosa dia warnanya orange atau jingga atau merah bata. Atau Lugol kalau untuk menguji karbohidrat kalau positif warna biru kehitaman. Oke, gampang. Next kita ke nomor 30. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Ini disimpulkan seolah-olah paru-paru ya. Ini adalah keadaan awal, kemudian keadaan akhir. Artinya paru-parunya jadi terisi udara nih. Kalau paru-paru jadi terisi udara atau masuk udara, peristiwa masuknya udara ke paru-paru disebutnya namanya inspirasi atau memasukkan udara. Kalau udara keluar namanya ekspirasi. Jadi jawabannya antara A sama B nih. Nah, yang mana nih alasan yang betul? Jadi udara itu mengalir seperti air. Kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, udara mengalir dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Artinya kalau di sini udaranya masuk, berarti tekanan udara di luar paru-paru ini lebih besar dibanding di dalam, sehingga udaranya ngalir dari luar ini ke dalam. Nah, berarti kita cek nih. Inspirasi terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar. Nah, udah benar berarti yang A. Oke, gampang kan teman-teman? Ya, jadi ini adalah pembahasan part ketiganya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di terakhir pembahasan part keempat atau terakhir. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berani mencoba adalah pintu keberhasilan. Kelas IPA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.